Chapter 1. Kebangkitan Sang Pemanen Jiwa. Di dunia ini, kekuatan tidak diukur dari harta atau tahta, melainkan dari apa yang terukir di kulitmu. Di desa Hulu, setiap pemuda berusia 15 tahun akan menerima tato roh dari leluhur, sebuah simbol sihir dan kebesaran. Namun ada satu pengecualian, Daran. Ia adalah yatim piatu yang kulitnya tetap bersih tanpa tato. Dan di dunia ini, hukumnya sangat kejam. Tanpa tato roh, kau lebih rendah dari debu. Malam itu, langit di atas desa Hulu seolah meneteskan darah. Cahaya bulan purnama tertutup oleh awan merah pekat. Hujan gerimis mulai turun membasahi bumi. Di tengah alun-alun desa, tepat di bawah akar jaksa pohon leluhur yang keramat, Daran berlutut tak berdaya. Tubuhnya hancur babak belur. Di sekelilingnya, puluhan warga desa berdiri membawa obor, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian dan tuduhan. Daran menundukkan kepalanya. Darah segar menetes dari pelipis, bercampur dengan air hujan yang membasahi rambut hitamnya yang berantakan. Rasa sakit menjalar di setiap inci sarafnya, namun rasa sakit di sekujur tubuhnya tak sebanding dengan rasa sakit akibat pengkhianatan yang baru saja ia alami. Di hadapannya, berdirilah Kala, pemuda aristokrat desa yang selalu diagungkan. Dengan senyum congkak, lengan kanan Kala memancarkan cahaya hijau terang dari tato roh berbentuk sayap burung enggang. Di tangannya tergenggam belati yang berlumuran darah. Kau sungguh mengecewakan, Daran. Tidak kusangka, kau yang yatim piatu dan tidak berguna ini berani membunuh tetua desa dan mencuri pusaka kita. Mendengar fitnah keji itu, amarah Daran meledak. Ia memaksa dirinya mendongak, menatap Kala dengan nyalang sambil meludahkan darah dari mulutnya. Kau yang melakukannya, Kala. Aku melihatmu berunding dengan utusan buaya putih di perbatasan. Kau membunuhnya karena beliau menolak rencanamu menjual desa ini. Bak, plak! Sebelum kata-kata Daran sempat dicerna oleh kerumunan, Kala melesat ke depan. Kaki Kala yang dilapisi energi roh angin menghantam rahang Daran dengan brutal. Tubuh Daran terpental keras menghantam lumpur, memutus paksa kebenaran yang baru saja ia teriakan. Kala berdiri tegak, merentangkan tangannya yang memancarkan aura hijau terang, memamerkan kekuatannya kepada warga yang ketakutan. Ia tersenyum sinis dan berbisik pelan, "Siapa yang akan percaya pada si cacat tak bertato sepertimu?" Lalu, dengan suara lantang layaknya seorang pahlawan, ia menjatuhkan titahnya. Hukum adat harus ditegakkan. Daran dijatuhi hukuman mati. Buang dia ke lembah tengkorak. Tidak ada yang berani melawan. Dua penjaga berbadan kekar segera menyeret tubuh Daran yang sudah setengah sadar menuju ujung tebing desa yang curam. Di bawah sana, kabut miasma beracun hijau pekat bergulung-gulung. Itu adalah lembah tengkorak, jurang pembuangan mayat yang tak pernah mengembalikan korbannya hidup. Selamat tinggal, Daran. Semoga rohmu membusuk dimakan siluman. Ejek Daran dari atas tebing saat kedua penjaga melepaskan cengkraman mereka. Gravitasi menarik tubuh Daran dengan kejam. Angin berdesir kencang di telinganya saat ia meluncur jatuh menembus kabut hijau beracun. Apakah aku akan mati sebagai pecundang? Batin Daran merintih di tengah kejatuhannya yang tanpa daya. Difitnah, mati dengan nama yang kotor. Di detik-detik terakhir sebelum kematian menjemputnya, keputusasaan di hati Daran menguap, digantikan oleh bara kebencian yang murni. Ia menolak takdir ini. Matanya terbuka lebar menatap kegelapan. "Aku tidak terima!" Batinnya menjerit sekeras-kerasnya. "Aku tidak terima!" Brak! Tubuhnya menghantam dasar jurang dan kesadarannya pun sirna. Tetes, tetes. Air berbau busuk menetes mengenai dahi Daran. Perlahan, satu kelopak matanya terbuka. Darah kental menetes melewati pelipisnya. Daran tersadar, seluruh tubuhnya seakan remuk redam. Tulang rusuknya patah dan kakinya mati rasa. Namun, ia masih hidup. Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, Daran menyeret tubuhnya di atas tanah basah. Pemandangan di sekitarnya bagaikan neraka.
Tumpukan kerangka manusia dan tulang hewan raksasa berserakan di mana-mana, diselimuti oleh miasma hijau yang mencekik paru-paru. Daran terus merangkak mencari tempat berlindung dari kabut beracun itu. Rangkakannya membawa Daran ke mulut sebuah gua batu yang gelap dan lembab. Di tengah gua tersebut terdapat sebuah altar batu hitam yang memancarkan pendaran cahaya biru redup nan misterius. Tiba-tiba, sebuah suara serak, kuno, dan penuh kehausan bergema langsung di dalam kepalanya. Mendekatlah, anak yang dikhianati. Siapa? Siapa di sana? Rintih Daran menahan rasa sakit. Aku adalah dendam. Aku adalah kekuatan. Suara itu kembali bergema seiring Daran mendekati altar. Di atas batu retak itu tertancap sebilah senjata. Sebuah mandau hitam kelam, gagangnya terbuat dari ukiran tulang dan bilahnya diselimuti kobaran api biru yang sedingin es. Sentuhlah aku, dan aku akan memberimu apa yang paling kau inginkan. Bisik senjata itu. Itu adalah mandau hitam milik Panglima Pertama. Artefak pembawa maut yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos belaka. Tanpa sadar, tangan Daran yang gemetar dan berlumuran darah terulur mendekati bilah hitam itu. Api biru menjilat jari-jarinya. Namaku pemanen, bisik sang mandau. Suaranya kini terdengar seperti ribuan iblis yang kelaparan. Butuh darah untuk membangunkanku. Apakah kau siap membayarnya? Aku akan membayar apapun, desis Daran. Tangan kanannya mencengkram erat gagang tulang tersebut. Seketika, ledakan energi biru yang dahsyat menyambar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit luar biasa membakar dada kirinya, memunculkan sebuah tato magis berbentuk tulang kelabang yang bercahaya biru neon. Bukan tato dari leluhur, melainkan dari sang iblis pedang. Mata Daran menyala biru terang, memancarkan niat membunuh yang pekat. Asalkan aku bisa menghancurkan mereka yang menginjakku,